selama kita masih hidup di dunia, kita jangan jadi hakim. Kita doakan orang terus, ya Allah beri hidayah semua orang ya Allah, beri hidayah tetanggaku ya Allah, beri hidayah anakku ya Allah, beri hidayah istriku, beri hidayah ya Allah, hidayah ya Allah, hidayah ya Allah. Saya kepahaman ini datang Pak, tahun 2000 akhir pertama saya mulai masuk masjid di Bali. Satu orang menjelaskan perkara yang dari hati Pak, sederhana pembicaraannya, tapi memang kalau kalimat itu sederhana dari hati, tembus ke hati. Dia cuma bilang, antum da'i. Antum ini orang pilihan umat Rasulullah SAW, punya tanggung jawab dakwah ke seluruh dunia, ajak orang kepada Allah. Dakwah ini tidak diperlukan ilmu tinggi-tinggi, tapi diperlukan yufaqihu fiddin, kepahaman, understanding, kepahaman kalau agama yang disampaikan. Ini amanah. Terus bagaimana? Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, ajak orang itu kepada Allah. Kalau dia kafir, ajak dia masuk Islam. Kalau dia Islam, ajak makmurkan masjid. Gunakan kemampuan terbaikmu, semua potensi terbaik yang Allah bagi kepadamu gunakan. Maniskan lisanmu, lapangkan dadamu, dinginkan kepalamu. Dulu sahabat berjalan saja, dia tak bisa bahasa Indonesia, dia tak bisa bahasa India, dia tak bisa bahasa Cina, dia masuk satu kampung masuk Islam, tak ngomong. Orang bertanya, apa jawaban mereka? Kunu mithlana, jadilah seperti kami. Mereka tanya, bagaimana supaya bisa seperti kamu? Qul la ilaha illallah. Maka jangan heran Pak, dulu para wali-wali Allah begitu dahsyatnya agama di diri mereka, hidup agama dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sunnah Nabi ada di tubuh mereka. Orang melihat kibasan sorbannya, orang dapat hidayah. Orang melihat senyumannya, orang dapat hidayah. Orang bertransaksi dengan dia, orang dapat hidayah. Orang ingin masuk Islam. Sekarang orang lihat kita, orang pengen murtad, kan aneh. Nah, maka islah diri kita perbaiki, akhlak kita perbaiki, amal kita, iman perbaiki, ibadah diperbaiki, muamalah diperbaiki, muasyarah diperbaiki, akhlak. Saya ajak teman saya orang Bali masuk Islam, beli masuk Islam. Nggak mau. Kenapa mau? Nah, Islam tidak bayar utang. Dia ternyata uang dia dipinjam sama orang Islam, nggak dibayar. Nggak mau dia masuk Islam gara-gara itu. Muamalah dibenarkan, muasyarah dibenarkan, akhlak diperindah. Jadi Pak, setelah itu kepahaman itu datang. Kalau sejalan Pak, ada orang bule senyum, di Bali kan bule datang Pak. Dia senyum, pasti saya samperin dia. Samperin bicara empat mata. Nggak lama-lama itu Pak, insya Allah dia bersyahadat. Ini cerita penting ini. Dakwah itu mudah, agama itu mudah. Abu Bakar hari pertama masuk Islam 9 orang bersyahadat. Kita udah puluhan tahun jadi orang Islam, berapa orang bersyahadat? Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangan beliau. Wali Songo mengislamkan 1 daratan Jawa. Syekh Burhanuddin, saya baca kemarin statusnya Abdul Somad, dia kutip perkataan seorang ulama, kalau bukan asbab dakwah Syekh Burhanuddin, maka kita hari ini makan kelelawar. Orang kalau tak ada agama, kelelawar dimakan, kucing dia makan, anjing dia makan, tikus dia makan. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, satu orang yang dapat hidayah asbab kita, gara-gara kita orang dapat hidayah, itu kata Nabi lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu lebih baik daripada unta merah, kendaraan termewah di zaman Nabi 1 lapangan. Siapa mau diislamkan? Makanya penting kita khuruj fisabilillah. Kemarin di masjid saya Pak, dari Cibubur, dari masjid saya berangkat 1 rombongan dakwah ke Nigeria. Kalau kita dakwah, saya pernah dakwah ke Hong Kong, Cina, Korea, ketemu orang non muslim. Kalau di Bali hari ini ketemu orang non muslim, tiap hari orang syahadat Pak. Pernah ke dalam Papua, saya bergerak berbulan-bulan, jam 4 bulan kita masuk ke dalaman kampung Papua itu, ketemu orang-orang koteka yang tak berbaju, dia tak tahu apa-apa, orang-orang baik. Selamat pagi Bapak. Ustaz Fadlan dengan jamaah juga masuk Ustaz. Pernah satu ketika beliau mensyahadatkan 12 suku, 3.000 orang lebih satu kali syahadat. Antum mau jadi penonton apa ikut jadi pemain? Cari harta sebanyak mungkin, silahkan kumpulkan harta sebanyak mungkin, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Itu baru orang hebat Pak, baru orang akhirat. Jangan sibuk membangun di dunia, lupa pembangunan di akhirat. Mengumpulkan perkara yang tidak kita bawa mati, tumpuk-tumpuk harta. Laknat Allah padamu, alhaakumut takatsur. Ya, jadi orang Islam itu yang kaya siapa yang kaya? Bukan orang yang rumahnya mewah, bukan orang yang kendaraannya banyak, bukan orang yang emas, emas. Bukan itu orang kaya. Orang kaya dalam Islam itu orang yang sudah berapa masjid yang dia bangun, udah berapa pesantren yang kau bantu, baru orang kaya itu.
Kira-kira banyakkan mana infak kita daripada keperluan hidup kita? Tapi makan di mall, makan di restoran, 1 juta santai, nggak merasa besar. Tapi uang 100.000 di dalam masjid itu besaran, karena fikir kita dunia hadirin sekalian. Maka lepaslah kacamata dunia, tuan-tuan, ibu, bapak, ya. Lepas kacamata dunia, ganti dengan kacamata akhirat. Dunia bukan tempat tinggal, dunia di tempat meninggal. Sebelum meninggal usahakan kita jadi asbab hidayah.